Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Ghafur. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama belajar tentang soal-soal P3K untuk persiapan mengikuti tes P3K tahun 2020 beserta dengan pembahasannya. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Baik, langsung kita masuki soal yang pertama ya. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan minat dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan ketika kegiatan belajar. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih atau menentukan media pembelajaran kecuali. Nah, ini di dalam soal ini kecuali ya teman-teman, berarti jawaban yang tidak tepat. A. Tingkat kesulitan materi pelajaran. B. Sistem penilaian yang digunakan. C. Tingkat usia dan kematangan siswa. D. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai. E. Ketersediaan media dan biaya. Ya, apa kira-kira teman-teman jawabannya? Ya, yang tepat di sini berarti yang salah ya teman-teman. Jawabannya B. Sistem penilaian yang digunakan. Baik, pembahasan faktor dan kriteria yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menggunakan media, diantaranya yang pertama faktor tujuan, yang kedua faktor efektivitas dari berbagai media yang ada, yang ketiga faktor kemampuan guru dan siswa, yang keempat faktor fleksibilitas atau kelenturan, yang kelima faktor kesediaan media, yang keenam faktor kesesuaian antara manfaat dan biaya, yang ketujuh faktor kualitas dan teknik, yang kedelapan objektivitas, yang kesembilan program pengajaran, dan yang kesepuluh sasaran program. Nah, jadi ini faktor dan kriteria yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menggunakan media. Next, salah satu contoh model pembelajaran yang memberikan efek menyenangkan adalah PBL, Problem Based Learning. Dalam pertimbangan diterapkan PBL adalah hal yang mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan PBL. A. Pembelajaran berbasis masalah berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus dapat menentukan sendiri apa yang harus dipelajari dan dari mana informasi yang diperoleh. B. Menjembatani GAP antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas berpikir yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. Guru tidak perlu memberikan bimbingan kepada peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik diminta menyelesaikan persoalan secara terbuka dan bebas. D. Mendorong siswa untuk bekerja menyelesaikan tugas tanpa bimbingan guru. E. Pembelajaran berbasis masalah ini ditunjukkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir agar menjadi kompleks. Jadi kira-kira yang mana ini teman-teman jawabannya? Nah, silakan teman-teman untuk memilih. Baik, jawabannya ini yang paling tepat adalah B ya teman-teman. Pembahasan problem based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar melalui berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pembelajaran. Nomor berikutnya,
Melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dapat dimasukkan nilai-nilai pendidikan karakter dengan mengintegrasikan materi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tersebut. Salah satu upaya untuk menghubungkan materi pembelajaran IPS dengan mengembangkan karakter adalah A. Gunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi. B. Guru harus banyak bercerita tentang materi pembelajaran. C. Cantumkan aspek karakter dalam kompetensi dasar. D. Kembangkan materi pembelajaran dengan memuat aspek nilai. E. Kembangkan sistem penilaian untuk memantau karakter. Oke teman-teman, jadi kira-kira yang mana nih jawabannya? Ya, yang paling tepat itu adalah D, teman-teman. Kembangkan materi pembelajaran dengan memuat aspek nilai. D. Pembahasan IPS sebagai program pendidikan dan bidang pengetahuan tidak hanya menyajikan pengetahuan sosial semata-mata, melainkan harus pula membina peserta didik menjadi warga masyarakat, bangsa dan negara yang memiliki tanggung jawab. Dengan demikian, pokok bahasan yang disajikan tidak hanya terbatas pada materi yang bersifat pengetahuan, melainkan juga meliputi nilai-nilai wajib melekat pada diri peserta didik. Baik, soal selanjutnya. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan merupakan penilaian internal assessment. Sedangkan penilaian yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan penilaian eksternal assessment. Berikut ini merupakan persyaratan kisi-kisi yang harus dibuat guru kecuali. Yang A. Menggunakan format yang ditentukan pihak sekolah. B. Dapat dijadikan pedoman dalam menulis soal. C. Memuat komponen materi dan kemampuan yang akan diukur. D. Materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya. E. Mewakili materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional. Jadi kira-kira yang mana ya teman-teman jawabannya? Kecuali ya teman-teman ya, yang tidak sesuai. Ya, jawabannya itu adalah yang A. Menggunakan format yang ditentukan oleh pihak sekolah. Baik, pembahasan. Kisi-kisi adalah suatu format berupa matriks yang memuat pedoman untuk menulis soal menjadi suatu tes. Syarat kisi-kisi yang pertama, mewakili isi kurikulum atau kemampuan yang akan diujikan. Yang kedua, komponen-komponen rinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan manfaat hasil penilaian formatif dalam pembelajaran kecuali ya teman-teman, berarti yang tidak sesuai. A. Merancang program remedial. B. Merancang program pengayaan. C. Perbaikan proses pembelajaran. D. Mengisi nilai dalam raport. E. Merancang perbaikan pembelajaran. Berikut ini merupakan manfaat hasil dari penilaian formatif. Ya, jawabannya apa kira-kira ke teman-teman? Ini kecuali ya, kecuali. Ya, D ya. Ini sudah nampak kan. Bisa dianalisa. D jawabannya, mengisi nilai dalam raport ya. Ini tidak termasuk dalam manfaat daripada penilaian formatif. Baik, pembahasan. Penilaian formatif adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Tujuan penilaian formatif adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Selain itu, penilaian formatif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki, mengubah, atau memodifikasi pembelajaran agar lebih efektif dan dapat meningkatkan kompetensi siswa. Ya, soal yang berikutnya.
dewasa ini pembelajaran dianjurkan menggunakan blended learning, pembelajaran berbasis internet. Apabila guru menggunakan aplikasi chatting untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan para siswa, maka teknologi informasi sudah berperan sebagai A. alat produksi dan penyaji materi pembelajaran, B. pendistribusi materi pembelajaran, C. penilaian pembelajaran, D. media kolaborasi pembelajaran, E. pelaksanaan pembelajaran. Yang mana kira-kira teman-teman jawabannya? Bisa dianalisa dulu. Ya, jawabannya adalah D, teman-teman. Media kolaborasi pembelajaran. Ini kolaborasi ya, perpaduan. Baik, pembahasan teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Dalam hal ini teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam hal ini posisi teknologi tidak ubahnya sebagai guru yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, transmitter, dan evaluator. Baik, terima kasih sudah melihat channel kami, berkunjung ke channel kami. Jangan lupa like dan subscribe supaya kami lebih termotivasi lagi untuk membuat soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.